pukul 11 malam, suara mesin mulai memecah dingin kota Jakarta. Sebelum perjalanan dimulai, kami berdiri bersama di satu titik kumpul sederhana. Sebelum berangkat, kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatan berangkat hingga pulang nanti jalan lancar, selamat, sehat, gak ada trouble. Amin. Mudah-mudahan happy semuanya. Amin. Gak bisa ikut, cepet-cepet nyusul. Pelukan, tawa, dan candaan menjadi awal cerita malam Hati-hati, itu. Bray. Mas Bi, Hati-hati ya. Selamat sampai tujuan. Ditunggu di Jakarta. Oke. Teman-teman lain yang tidak ikut touring karena pekerjaan, keluarga, dan berbagai kesibukan tetap datang untuk melepas keberangkatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju Yogyakarta dengan rute melewati Jalan Pantura. Dendel jujur. Wah, ikutin keseruan aja nih ya. Anak-anak sekucur, jangan lupa. Ini Mas. Jangan lupa ya. Asik bener. Jadi, Yoks, thank you brother. Ya, untuk teman-teman sekucur ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Balik lagi ke Jakarta, jangan lupa ya. Mbak Pia Pantok ya. Tidak semua bisa berangkat, tapi malam itu kami sadar persaudaraan tidak selalu soal siapa yang ikut yang lain, melainkan siapa yang tetap mendoakan perjalanan kita sampai tujuan. Jakarta malam itu benar-benar padat, kemacetan mengular di mana-mana, karena esok hari akan dimulai long weekend yang sangat panjang. Lampu kendaraan memenuhi jalan seperti lautan cahaya yang tidak ada ujungnya. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, kami perlahan melaju dengan Vespa tua kami, meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Till the summertime. Forgive my northern attitude. Oh, I was raised on little light. 605 km, bukan angka yang kecil. 25 jam di atas jok tua, ditemani angin malam, suara knalpot, dan tawa yang kadang lebih keras dari suara mesin. Kami memulai perjalanan menuju Yogyakarta dengan satu keyakinan, bahwa Vespa bukan sekedar kendaraan, tapi rumah bagi persaudaraan. Dari Jakarta menuju Cikampek, malam terasa panjang, mata lelah, badan mulai dingin, tapi obrolan di setiap lampu merah membuat perjalanan terasa hidup. Karena di atas Vespa, kami belajar bahwa sahabat sejati adalah mereka yang tetap menunggu saat kita tertinggal di belakang. Subuh mulai datang saat roda kami terus berputar menuju Cirebon. Matahari perlahan muncul, membawa semangat baru setelah semalaman melawan ngantuk. Kita lagi di mana ini? Masjid Nurul Subang. Nurul Huda Subang. Kita lagi habis istirahat, sholat subuh, sarapan, dan kita akan mau lanjut lagi ke Cirebon. Ikutin terus keseruan kita. If I get too close, then I'm not how you hoped. Forgive my northern attitude. Oh, I was raised out in the cold. If the sun Di setiap kilometer, kami tidak hanya melewati jalan, kami melewati cerita, kenangan, dan rasa percaya satu sama lain. Namun perjalanan tidak selalu mudah, bukan? Kamis sore pukul 3, langit Cirebon tiba-tiba berubah gelap. Hujan deras membasahi jalan dan tubuh kami. Sarung tangan basah, jaket dingin, visor mulai berembun. Tapi justru di tengah hujan itu, kami sadar. Persaudaraan bukan tentang seberapa sering tertawa bersama, melainkan tentang siapa yang tetap bertahan saat perjalanan mulai terasa berat.
Ritual kami terus melaju melewati Brebes, Bumiayu, Cilacap, hingga jalur Deles yang panjang dan sunyi. Kadang kami diam menikmati jalan, kadang kami bernyanyi di dalam helm. Meski suara fales, tak ada yang peduli. Karena perjalanan seperti ini bukan tentang cepat sampai, tapi tentang siapa yang ada di samping kita selama perjalanan. Malam Jumat pukul 12, akhirnya kami sampai di Yogyakarta. Rasa lelah langsung terbayar saat suasana Jogja menyambut kami dengan hangat. Kota ini selalu punya cara sederhana untuk membuat siapapun merasa pulang. Hari-hari di Jogja, kami isi dengan menikmati setiap sudut kota bersama. Dimulai dengan kopi hangat dan obrolan santai, lalu Vespa-Vespa kami kembali berbaris menyusuri jalan Jogja yang tenang dan penuh kenangan. Kami mengitari kota, menikmati suasana Malioboro, lampu kota, seniman jalanan, dan keramahan orang-orang yang kami temui di sepanjang perjalanan. Tidak lengkap rasanya ke Jogja tanpa menikmati kuliner khasnya. Kami berhenti di warung-warung sederhana, menikmati mangut lele, sate kelatak, kopi jos, hingga angkringan di pinggir jalan yang justru terasa paling istimewa. Ya, makan angkringan kopi jos dulu bang. Makan lu bos. Makan dulu kita. Makan angkringnya. Ini mas, ini ada nasi oseng, ada sosis juga. Rekomendasi nih, tutut. Ini. Kok jadi dagang? Kok bantuin ibunya? Di meja-meja sederhana itu, kami kembali pecah. Cerita perjalanan, motor mogok, hujan di Cirebon, sampai candaan receh menjadi kenangan yang akan terus hidup. Oh iya, selama di Jogja, kami menginap di Serikatan Homestay di daerah Bantul. Tempat itu bukan sekedar villa untuk beristirahat, tapi juga penuh cerita dan kenangan. Villa ini milik almarhum Gus Lindu Aji, salah satu senior Vespa sekaligus tokoh agama yang dikenal banyak orang. Bagi kami, tempat itu terasa hangat, seperti rumah yang menyambut saudara dari perjalanan jauh. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. Vespa mengajarkan kami satu hal sederhana. Cinta tidak selalu tentang pasangan. Kadang cinta adalah ketika teman rela berhenti hanya untuk memastikan motor kita baik-baik saja. Kadang cinta adalah berbagi kopi di tengah malam di pinggir jalan. Dan kadang cinta adalah tetap tertawa walaupun badan sudah hampir menyerah. Karena perjalanan ini bukan sekedar touring. Ini tentang saudara yang dipertemukan oleh suara mesin dan jalanan panjang. Tentang persahabatan yang tumbuh di antara hujan, debu, dan bensin. Tentang cinta terhadap Vespa yang membuat kami selalu percaya bahwa sejauh apapun perjalanan, rumah akan selalu ada di setiap kebersamaan. Kami adalah Skucur, dan ini bukan akhir perjalanan. Ini hanya cerita lain yang baru dimulai.